Hai sahabat sukses dan para pejuang NIP. Nah, sebelum kita mulai bahas FR, silakan teman-teman berdoa dulu. Semoga tahun ini rezeki teman-teman semua. Nah, lanjut. Ini adalah FR, bocoran SKB CPNS Tenaga Kependidikan di hari ketiga. Itu pertanggal 3 September 2020. Nah, di sini saya akan bahas soal ini. Saya akan sajikan dalam soal analisis dan studi kasus dari informasi yang saya dapat dari peserta yang sudah tes. Jadi dari hari pertama dan hari kedua itu hampir mirip ya. Untuk di pedagoginya ini sifatnya yang tambahan aja ya saya bahas, dan yang belum nonton yang di bagian 1-2 silahkan tonton dulu ya. Kita lanjutkan. Untuk di kompetensi pedagogi itu yang pertama ada prinsip penyusunan RPP. Terus ada berapa sih prinsipnya, nanti kita sajikan dalam bentuk soal. Jadi sesuai kisi-kisinya dan akan dibahas secara tuntas di sana. Jadi biar komplit ya. Yang kedua langsung gaya belajar siswa. Nah, di sini yang saya tangkap kalau dari sisi opsinya ada impulsif dan reflektif. Mungkin dari segi gaya kan ada macam-macam ya. Mungkin ini dilihat dari segi penerimaan pelajaran mungkin ya untuk gaya belajar siswanya. Oke, nanti kita akan sajikan soalnya dan pembahasannya secara lengkap. Yang ketiga ada karakteristik teori belajar. Ini mungkin tidak awam lagi. Cuma jenis soalnya nanti kayak gimana lagi sebentar kita bahas. Yang keempat adalah media pembelajaran dan IT. Ini pasti ya. Kalau kita lihat saat ini apalagi masa pandemi, poin 4 media pembelajaran dan IT ini pasti keluar. Kita langsung saja. Soal pertama. Salah satu prinsip penyusunan RPP adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Maksudnya adalah A. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. B. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. C. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KIKD materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang kedua, RPP memuat rancangan program pembelajaran umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. E. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, kita akan cek jawabannya masing-masing. Mungkin teman-teman, kok ini serasa semua ya masuk akal seperti itu. Tapi di sini kita lihat kata kuncinya. Di sini prinsip yang diminta adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Jadi opsinya kita carilah sesuai kata kuncinya. Jadi opsi yang benar adalah opsi A. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Itulah prinsip dari mendorong partisipasi aktif peserta didik. Kita cek pembahasan. Terdapat 6 prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pengembangan RPP, yaitu yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Hal ini sangat perlu kita jaga prinsip ini agar RPP yang kita buat tepat sasaran sesuai karakteristik dari peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
Selanjutnya, prinsip yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan, dan remedi. Poin kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Maksudnya adalah RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SKKD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan. Pengalaman belajar RPP juga disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. Nah, selanjutnya, poin ke-6, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi jelas sekali ya. Di sini jawabannya yang A. Dirancang berpusat pada peserta didik. Lanjut ke soal nomor 2. Terdapat kasus bahwa beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa ini tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas, E. Gaya berpikir terbalik. Oke, mungkin ini banyak keseringan guru temui ya, yang seperti ini gayanya. Dan kita akan bahas yang termasuk ini adalah opsi A. Gaya belajar impulsif. Kita cek pembahasan. Oke. Gaya belajar siswa itu macam-macam. Ini yang pertama ada gaya belajar siswa dalam menyerap pelajaran. Itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, gaya belajar impulsif, yaitu cara belajar siswa dalam menyerap pelajaran cenderung dengan cepat-cepat mengambil keputusan tanpa memikirkan secara mendalam untuk memahami konsep-konsep informasi yang telah diterimanya. Yang ke-B, gaya belajar reflektif, yaitu cara belajar siswa dalam menyerap pelajaran melalui pertimbangan, pemikiran semua konsep informasi yang telah diterimanya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan atau yang dipahami. Selanjutnya, gaya belajar siswa dalam memecahkan pelajaran. Yang pertama, gaya belajar intuitif, yaitu cara siswa memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan dilakukan dengan secara intuisi atau menurut perasaan saja. Yang ke-B, gaya belajar sistematis, yaitu cara siswa mengerjakan pertanyaan dengan melihat struktur masalahnya, mengumpulkan bahan dan menetapkan alternatif jawaban yang paling tepat untuk menjawab masalah. Jadi jelas di sini ya, yang benar adalah impulsif. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, pembelajaran mengutamakan bagian-bagian kecil. Yang kedua, pembelajaran mementingkan pembentukan stimulus dan respon. Yang ketiga, pengetahuan itu ditemukan sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar mandiri. Yang keempat, siswa menentukan sendiri apa yang akan dipelajari. Dari pernyataan di atas yang merupakan karakteristik teori belajar tingkah laku behavioristik adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4, E. 1, 2 dan 3. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. 1 dan 2. Oke, menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon tanggapan. Ciri dari teori belajar behavioristik yaitu yang pertama, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Selanjutnya, bersifat mekanistik. Selanjutnya, menekankan peranan lingkungan. Selanjutnya, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Selanjutnya, menekankan pentingnya latihan. Selanjutnya lagi, mementingkan mekanisme hasil belajar. Selanjutnya, mementingkan peranan, kemampuan, dan hasil belajar. Jadi kalau dilihat dari sini, teori belajar tingkah laku adalah yang poin A, yaitu pembelajaran mengutamakan bagian kecil dan pembelajaran mementingkan pembentukan stimulus dan respon.
Kalau yang 3 dan 4 itu tidak sesuai dari teori belajar tingkah laku. Lanjut soal nomor 4. Guru dapat berbagi media pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan media berikut ini. Kecuali, nah ini cocok di masa pandemi ya. A. Facebook, B. Blog, C. YouTube, D. Foursquare, E. LinkedIn. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jadi ini kecuali ya. Jawabannya adalah opsi D, Foursquare. Nah, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar. Ada banyak media pembelajaran yang dapat digunakan, seperti Facebook, Twitter, blog, vlog, LinkedIn, YouTube. Nah, dari sini ya, kenapa kita lebih cenderung memilih opsi D? Nah, biasanya Foursquare ini lebih kecenderung ke berbagi musik, ya, berbagi musik biasanya ketimbang opsi-opsi yang lain. Walaupun ini ada kemungkinan semua jawaban itu masih tepat, tapi kita cari yang paling tidak sesuai di sini ya, di antara opsi yang ada. Nah, jadi opsi yang ada adalah D, yang paling tidak cocok dalam penggunaan media yang untuk digunakan guru untuk berbagi media pembelajaran. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 5. Bila guru membuat tugas kepada anak dan anak diharuskan mengirimkan hasilnya via email, namun kapasitas sampai 1 GB, maka sebaiknya pengiriman menggunakan A. Dropbox, B. Skip, C. Facebook, D. Email, E. Gmail. Oke, opsi yang tepat adalah opsi A. Dropbox. Kita cek pembahasannya. Kenapa sih Dropbox itu digunakan kapasitas yang melebihi yang sampai 1 GB? Nah, Dropbox bisa digunakan untuk mengirim tugas berupa dokumen, foto, video, dan file lainnya. Dropbox merupakan pilihan yang bagus untuk mengirim file yang sangat besar. Dropbox bisa mengirim video dengan cepat. Pengguna Dropbox bisa mengirimkan video apapun hanya dengan link atau tautan sederhana. Dropbox juga memudahkan penggunanya untuk berbagi file yang berukuran besar dengan siapapun, bahkan meskipun orang tersebut tidak memiliki akun di Dropbox. Nah, itulah keistimewaannya ya. Kenapa kalau kita kapasitas yang besar-besar untuk email, Gmail, Facebook itu sudah tidak mempan lagi, kita pakailah Dropbox. Lanjut soal nomor 6. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis tujuan pembelajaran. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. E. Media dapat dibuat dengan mudah dan biaya murah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pembahasannya adalah tujuan utama dari media pembelajaran adalah mempermudah dalam proses penyampaian informasi atau materi pelajaran, sehingga materi pelajaran mudah dipahami oleh siswa. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Beberapa hal yang ada dalam setiap proses pembelajaran dan harus bisa diterima oleh guru adalah: pertama, karakteristik materi pelajaran yang berbeda-beda. Yang kedua, sarana belajar yang ada. Yang ketiga, gaya belajar siswa. 4, target dari pimpinan. 5, tuntutan dari orang tua siswa. Yang menjadi pertimbangan dalam memilih sebuah metode pembelajaran adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 2, 3, dan 5. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang menjadi pertimbangan dalam memilih sebuah metode pembelajaran adalah 1, 2, dan 3, yaitu karakteristik materi, sarana belajar yang ada, dan gaya belajar.
Oke, jelas ya, hal pokok yang mendasari pemilihan sebuah metode adalah kesesuaian metode yang dipilih dengan tujuan pembelajaran, karakteristik dari materi, sarana belajar, dan juga gaya belajar siswa. Bukan karena dari tuntutan dari orang tua siswa maupun target dari pimpinan itu nggak ngaruh ya. Nah, itu dia FR di hari ketiga, dan tunggu lagi beberapa saat akan diupload juga FR di hari keempatnya. Terima kasih.